سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس أربعة أقسام. رجل اكتسب المال من حرام وأنفقه من الحرام فذلك في النار. ورجل اكتسب المال من الحلال وأنفقه في الحرام. ورجل اكتسب المال من حلال وأنفقه من الحرام فذلك في النار. ورجل اكتسب المال من الحلال وأنفقه من الحلال فذلك السعي. Sadaqallahul Adzim. Hadirin jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmat dan berbagai aneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita kembali dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia menurut kacamata agama dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu thalibul ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam yang makrunan fi ta'dim, semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umat yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setiap manusia apapun profesinya, pasti yang ia cari ingin mendapatkan keuntungan, baik itu di alam dunia maupun di alam akhirat nanti. Kalau berbicara tentang keuntungan itu ada yang sifatnya hissi, ada yang sifatnya hakiki. Apa itu hissi? Hissi itu keuntungan yang sementara. Contoh ini nih ya. Umpamanya pengajian kita ini ada donatur, gitu ya. Donatur kebetulan di situ diadakan pengajian. Ya, oh saya mau menyumbangkan nih, berapa jamaahnya? Sekian puluh, 30 umpamanya. Ini bos, ya udah saya beliin nasi goreng. Nanti pulang dari pengajian di sini jangan ada yang nggak kebagian, semua kebagian, harus makan, harus habis pada waktu itu. Gitu ya, kata si donatur. Nah itu setelah pengajian beres, setelah berjamaah isya beres, makan bareng-bareng, itu kita mendapat keuntungan. Keuntungan yang pertama tadi kita mendapat berjamaah, melaksanakan kewajiban berjamaah maghrib, dilanjutkan dengan kegiatan taklim.
Tadi keuntungan yang hissi, kita mendapatkan makanan, itu keuntungan. Cuman itu bersifat hissi sementara Pak Anan. Makan juga malam ini, dibuang nanti pagi mah. Itu sifatnya hissi. Cuman jangan dibayangin, takutnya habis ngaji di sini Pak Anan gak mau makan di malam ini. Gara-gara ngebayangin yang itu. Nah ini yang hissi. Ada lagi yang hakiki, yang kekal abadi. Apa itu? Amal ibadah kita tadi berjamaah maghrib dilanjutkan dengan kegiatan taklim kita. Insya Allah ini keuntungan hakiki yang tidak bisa dirubah dan tidak bisa dihapus. Tercatat Pak di azali bahwa amal soleh kita pada malam ini melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan kegiatan taklim. Ini keuntungan yang hakiki. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan salah satu orang yang mendapat keuntungan, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Wah, kita berarti kena semua ya untungnya. Tapi dilanjutkan di ayat seterusnya, yang mana itu untung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tetapi tidak hanya iman, dia melaksanakan sholat. Tidak hanya sholat, sholatnya itu sampai ke level kekhusyuan. Jadi alangkah ruginya ketika ada orang mukmin, ngakunya Islam, KTP-nya Islam, dirinya mukmin, tapi tidak melaksanakan sholat. Dia rugi, Pak. Ada lagi, dia melaksanakan sholat, tapi dia belum berusaha sampai terhadap level khosyi'un, level kehusuan, dia tidak berusaha, itu juga sama. Sholatnya cuma ungket-ungketan, cek bahasa kulon jama. Sholatnya cuma Allahu Akbar, ruku, sujud, nggak tahu benar apa enggaknya. Ditanya rukun sujud ada berapa, nggak tahu, ikutin yang depan aja. Yang depan sujud, gua sujud, yang depan duduk, gua duduk gitu. Nah awas. Nah kalau semacam ini hanya ukur tidak mendapat keuntungan, hanya mendapat dihormatil waktu. Nah makanya sering kita kaji apa yang namanya dinamakan ilmu ibadah, dinamakan ilmu fikih. Nah di dalam ilmu fikih itu ada yang namanya tumakninah, ada yang wasol dan ada yang harus diwakaf dalam ibadah. Contoh, jangan jauh-jauh, ketika sesudah niat langsung dibarengi dengan takbir, itu langsung jangan disambung Pak, bisa bubar sholatnya, artinya batalat sholatuhu, batal sholatnya. Contoh, sholli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ini harus ditumaninah, jangan langsung disambung ke iftitah. Kalau disambung iftitah dari takbir ke iftitah, batal sholat. Allahu Akbar kabiro. Gitu ya. Ada lagi yang tadi begitu takbir di lillahi ta'ala itu tuh fardhon lillahi ta'ala Allahu Akbar, disambung. Awas. Gitu ya. Jadi harus menggunakan tumakninah dari mulai niat ditumakninahkan, begitu ke takbiratul ihram sesudah Allahu Akbar tumakninah lagi Pak. Tumakninah itu biqadri subhanallah, sekedar kita membaca subhanallah itu sekurang-kurangnya tumakninah jika ingin kita menggapai level ibadah sholat yang khusyuk. Bagaimana kita tidak mau sholatnya khusyuk jikalau bacaan yang kita baca ketika ibadah nggak ingat, bahkan mengabaikan, bahkan cicing. Makanya ada yang mengatakan itu sampai makruh Pak. Kalau sholat ngelentreng biasa ngelamun, padahal tahu bacaannya mana. Waktu iftitah, padahal dia tahu doa iftitah, tapi ngelentreng ngelamun mikiran hutang. Allah ngelamun baik saja, makruh. Gitu ya. Dibaca iftitah, ketika iftitah Fatihahnya dibaca, susuratannya dibaca, ketika ruku baca tasbihnya dan tartil Pak. Ulama tidak mengajarkan untuk sholat lama, enggak. Suka misalkan ada keterangannya sholatlah yang lama, enggak disuruh sholat lama Pak.
disuruh juga sholat yang tartil, yang tadabbur, gitu ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Tumaknina, sami Allahu liman hamidah, itu disuruhnya juga, bukan disuruh sholat lama. Gitu ya. Cuman kadang-kadang kan kita masalah mentafsirkan, gitu ya, disuruh sholat lama aja, bukan disuruh sholat lama. Nah inilah, jadi harus sampai ke level yang sholat khosyi'un. Supaya apa? Supaya kita mendapat keuntungan. Ada lagi kata Allah, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakkaha. Ada juga, sungguh beruntung orang-orang yang menzakatkan, menginfakkan, mensedekahkan harta bendanya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sungguh beruntung. Ada lagi, qad aflaha man zakkaha, orang sungguh beruntung, kata Allah, orang-orang yang membersihkan hatinya, berusaha membersihkan hatinya. Kan di dalam diri kita ini ada dohiriyah, ada batiniyah. Dohiriyah jelas badan kita, Pak, kepala, tangan, pundak, kaki, semua sampai bawah, itu dohiriyah. Kalau batiniyah urusan hati. Nah ini dohiriyah dan batiniyah mempunyai penyakit masing-masing, Pak. Kalau dohiriyah mah Pak juga apal. Dohiriyah penyakitnya dia dulu, dohiriyah masuk angin, encok, apalagi tuh asam urat, sama, itu penyakit dohiriyah. Dan jadi jelas obat-obatnya, Pak. Gitu ya, kalau pusing atau gegeran dengan paramek kan gitu tak. Nah juga ada, batiniyah juga ada, Pak. Penyakitnya ada dan obatnya pun ada. Mana diantaranya? Wadawa'u qalbin khamsatun, ada 5. Yang pertama fatilawatun, membaca Al-Quran. Nah, makanya obat hati yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Dan ini nih salah satu, wa majalisuhum sholihun, duduk bersama orang-orang soleh, itu termasuk obat hati, gitu ya. Jadi kalau hati kita lagi pusing, lagi galau, kata bahasa sekarang ya, ada kan tempat taklim nih, kita dengar ada tempat taklim, datang Pak, insya Allah pulang dari tempat taklim juga sehat. Karena ketika kita pernah jelaskan, ketika orang yang duduk di tempat majelis zikir, majelis ilmu, itu malaikat Pak ikut nimbrung ke kita, sehingga menyampaikan kepada Allah, dikasihlah, diturunkannya rahmat-rahmat Allah. Gitu ya, itulah salah satu keuntungan. Nah di sini juga qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan, membersihkan hatinya daripada penyakit-penyakit hati. Ada lagi orang yang tidak beruntung, dienas di dalam Al-Quran oleh Allah. Mana la yuflihul mujrimun, sungguh tidak beruntung orang-orang yang mujrimun, yang doraka, yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang tidak beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Gitu ya. Mana lagi? La yuflihul kafirun, orang-orang kafir tidak akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kalau santri masuk ke narkibnya itu kang welas asih ing dalam dunia, tur kang welas asih ing dalam akhirat barakah. Itu kata tarkiban santri itu, Pak. Jadi kalimat Ar-Rahman itu Allah yang maha welas asih di dunia, di dalam dunia. Contoh kewelas asihannya Allah itu memberikan rizki kepada hamba-hambanya tidak memandang bulu. Si A ibadah, si B ibadah, si C nggak suka ibadah, semua dirizkikan oleh Allah. Nah dipilih, Pak. Coba kalau sifat Allah kayak sifat kita, yang A sama yang B ibadah, tapi yang C nggak suka ibadah, mau diberi rizki saya sama kuai. Kalau ibadah kan, tapi Allah tidak seperti itu. Ar-Rahman mempunyai sifat Rahmannya Allah. Itulah yang agama Islam diberi rezeki oleh Allah. Yang kafir pun diberi rezeki oleh Allah. Gitu ya. Ada lagi Ar-Rahim. Nah inilah kebijakan Allah.
Rahim itu tukang welas asli ing dalam akhirat. Nanti di akhiratnya rahim Allah akan turun. Mana orang-orang yang beriman ke belah sini masuk ke dalam surgaku. Untuk orang-orang yang durjana tidak mengimankan kepada Allah dan Rasulnya, mundur, masuklah ke dalam neraka. Itu rahimnya Allah. Contoh seperti kita Pak punya balumbang, apa bahasa Indonesia di balumbang ya, punya kolam. Itu isinya kolam kita sengaja untuk di pemelakan laut emas, gitu ya. Itu di situ khusus buat ikan emas. Kita kita kembang biarkan ikan emas itu sampai panen lah. Sekian hari, sekian bulan, sekian tahun waktunya panen. Itu petani ikan emas itu dibedolkan bahasa kalau Jawa ya. Nah, akhirnya dipilihlah oleh si petani emas ini. Ini si petani emas kan yang mau diambil itu ikan emas. Selain daripada emas yang ada di kolam itu, dia bunuh, dia habisi, gitu. Bahkan dia buang, gitu ya. Yang ikan emas dipilihin sama dia tuh, dikeemberin. Ada kan kadang-kadang kalau kayak di kolam itu kan, kadang-kadang ada orai kadut gitu kan. Ada hurang gitu kan. Ada ikan-ikan yang lain. Nah, itu sama si petani ikan, kalau ada ular, dia potong ularnya, dia buang. Yang emas dia pilih, dia pisahkan. Ikan yang udang dia pisahkan, tidak disatukan dengan ikan emas yang lain. Nah, itulah contoh Allah Subhanahu wa taala ketika menghukum kita orang-orang yang beriman kepada Allah dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuflihul kafirun, tidak akan beruntung untuk orang-orang yang kafir. Mana lagi la yuflihul zalimun, orang-orang yang zalim, badannya yang zalim terhadap orang lain, itu juga tidak akan mendapat keuntungan di hadapan Allah. Yang terakhir, la yuflihul kadzibun, orang yang bohong itu tidak akan mendapat keuntungan, Pak. Meskipun dia bohongnya itu Masya Allah, berjanji sejuta-juta janji, dipercaya oleh orang lain, tapi dia bohong, tetap tidak akan mendapat keuntungan. Sebab bohong sudah dinas oleh baginda Rasul, ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik itu idza haddasa kadzaba. Ketika berbicara dia berbohong. Apapun berbicara dia berbohong. Nah, itu orang-orang munafik. Gitu ya. Nah, kalau kita menemukan orang-orang semacam itu, jauhi, Pak. Gitu ya, sebab berbahaya. Kadang-kadang kita bisa ketepaan gitu. Gitu ya, bisa ketepaan orang-orang semacam itu. Nah, inilah. Jadi tadi kata ulama an-nasu arba'atu aqsam. Ternyata ini manusia terdiri atas 4 golongan. Mana itu? Yang pertama rajulun iktasabal mal min haram wa anfaqahu min haram. Golongan manusia yang pertama yaitu orang yang usahanya, pekerjaannya, mencari uangnya itu dari dari mata pencaharian yang haram. Wa anfaqahu fil haram, dan dipakainya juga untuk untuk barang-barang yang haram. Masya Allah, sudah menyarinya dari perkara yang haram, dipakainya juga kepada pakaian hal-hal yang haram. Apa ancaman kata Rasul? Fadzalika finnar, untuk orang semacam itu aku tempatkan di dalam neraka. Alhamdulillah. Ada orang, mau contoh nih, dia sehari-harinya begal, ya Allah, begal banyak, motor, HP, apapun itu, hasilnya itu dia jual. Nah, sesudah dijual mendapatkan uang, dipakai judi slot, harus jaga. Jadi slot, ya Allah, udah matahari dari hasil begal, uangnya dipakai buat judi slot. Enggak, saya tambah dikerebak di dalam neraka. Enggak, tidak ada ampun itu mah. Itu ya, fadzalika finnar. Masya Allah. Ada lagi, warajulun iktasabal mal minal haram wa anfaqahu minal halal wa huwa finnar. Ada lagi orang yang mata pencahariannya ini
Jelas haram, sama haram, tapi dia infakkan hartanya, dia gunakan hartanya ke jalan-jalan yang diridhoi Allah, ke jalan-jalan yang halal. Makanya kemarin nih, saya hukuman seperti ini aja, nggak jauh-jauh. Saya belum menemukan soalnya. Waktu kemarin kurban ada yang bertanya, Pak Ustadz, ini ada yang berkurban, cuman ini yang kurbannya ini dia jelas saya melihat, kata panitia lagi Pak, jelas Pak. Ini orang uangnya itu saya tahu dari bandar narkoba katanya. Oh, ya Allah. Tapi dia gunakan itu untuk berkurban, saya gimana ini Pak Ustadz? Ya Allah. Terus kata saya, itu padalika finnar. Percuma. Mendingan kalau mau kita kasih saran. Gitu ya. Kita kasih masukan kepada dia kalau bisa ini kalau mau berkurban itu pakai uang selain daripada uang itu. Jangan langsung neraka lu gitu. Jangan langsung gitu. Jangan gitu ya. Nah, makanya saya mengambil referensi dari sini padalika finnar. Makanya itu kalau bahasa kulon hooknya sayang carinya dari barang yang halal tapi gunakan dari infakkan digunakannya di jalan yang halal, itu percuma Pak. Seperti kita mencuci pakaian, bukannya mencucinya pakai air, melainkan pakai air kencing. Coba bersihkan, enggak ya? Enggak bersih, malahan bau amis. Juga kayak gitu Pak. Gitu yang mencari dari barang yang halal diinfakkan kepada barang-barang yang terkecuali, saya tegaskan tuh, terkecuali kalau kita tidak tahu. Kalau tidak tahu mah butuh hukum tidak menghukumi kalau kita tidak tahu. Kalau jelas depan kita itu pengedarnya, uangnya kita lihat, itu mah jangan, gitu ya. Nah inilah, mana lagi? Rajulun iktasabal mal minal halal wa anfaqahu minal haram. Ada lagi nih, umum kayaknya kita. Dia mencari uangnya halal, tapi menginfakkannya, menggunakan hartanya itu di jalan yang diharamkan, di jalan Allah. Dia berusaha sehari-hari kuli di ASMK gitu ya, kuli kuli panggul sehari 100.000, mendapatkan sehari 100.000, sehari 100.000. Kenapa udah kerja malamnya mabok? Awas, sama tuh, bahwa finnar, percuma kasab kita dari barang yang halal tapi gunakannya daripada perkara-perkara yang haram. Padalika finnar. Nauzubillah. Sama juga kayak yang tadi tuh, kita mau capek banting tulang ngojek sehari semalam, dapat hasilnya luar biasa, pakai selor. Kayak deh gitu, awas. Ya Allah, makanya itu yang selot-selot itu tuh harusnya disingkirin tuh, jangan dikasih bansos. Gimana diselot dibayar bansos, sebentar ke arti kurang panennya. Gitulah. Inilah yang terakhir, ada yang selamat kata baginda Rasul. Rajulun iktasabal mal minal halal wa anfaqahu minal halal. Al-padalika as-sahyu, yang ini mah. Ada lagi orang yang mata pencahariannya sehari-harinya dari barang yang halal. Dia mencarinya itu dengan hasil keringat yang halal, dan dia gunakan hasil uangnya itu ke jalan yang halal, menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini padalika as-sahyu. Nah, untuk orang semacam ini kelak insya Allah yakin akan mendapat kebahagiaan. Nah, ini moga-moga kita Pak termasuknya. Kita mencari uang kita niatkan Pak. Makanya ketika kita mau berangkat kerja, ini mau ke kantor mau ke toko mau ke tempat kerja kita, sebelumnya itu diniatkan. Kalau kita sudah berkeluarga, diniatkan, ya Allah, saya mencari uang ini untuk menafkahi anak istriku di rumah. Sudah niatnya itu Pak, langkahan kaki pertama itu udah itu ganjaran. Itulah luar biasanya orang yang udah berumah tangga. Makanya kalau ada yang belum kira rumah tangga Pak, segera kiamat. Gitu ya. Dan moga pemajikan baik ya, tereh kiamat soalnya. Gitu ya. Nah, inilah itu langkahan kaki kita itu diniatkan kita menginfakkan keluarga kita
memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, itu nggak jarang kan. Baik nantinya hasil terakhirnya mau dapat uang nggak dapat uang, ganjarannya udah pasti dapat. Itulah salah satu keuntungannya. Makanya ini nih, dari niat perkara yang harusnya rupa dunia, karena niatnya bagus jadi perkara akhirat. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya wa yasiru fil amali akhirah. Karena niatnya bagus, ini orang meskipun rupa-rupa dunia, ia menjadi amal akhirat. Mana contohnya seperti tadi? Kasab pekerjaan kita, niatannya bagus. Kalau saya mendapatkan uang akan untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau enggak yang lain-lainnya untuk menginfakkan harta saya tidak dimakan semua. Nah itu kalau niatnya udah bagus jadi amalan akhirat. Tapi sebaliknya kamin amalin, kata ulama, banyak juga rupa-rupa yang merupakan amalan akhirat. Wa yasiru bil a'mali dunya bisu'in niat. Tapi tidak jadi amalan akhirat gara-gara jelek niatnya, Pak. Mana contohnya? Baca Quran. Baca Quran kan amalan akhirat. Sekali satu huruf Allah balas 10 rahmat. Alif lam mim 3 huruf udah 30 rahmat. Itu kalau niatnya bagus. Kalau niatnya jelek, umpamanya gua mau baca Quran supaya didengar sama masyarakat bahwa gua rajin baca Quran. Gitu ya. Itu nggak jadi amalan akhirat, hanya jadi amalan dunia. Kalau amalan dunia apa? Binasa, nggak akan kekal abadi, gitu ya. Sama juga dengan sholat kita, Pak. Awas, niatkan sholat kita itu hanya semata-mata untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Termasuk kegiatan taklim kita juga nih. Kalau kita niatnya sudah mulus, hal yang paling utama datang ke tempat majelis taklim itu, yang pertama ihya'uddin, menghidupkan agama dan menghilangkan kebodohan-kebodohan di dalam diri kita, mengharap-harap, dan yang terakhir niatnya yaitu mengharap ridho Allah sehingga kita bisa ridho kepada Allah, sehingga Allah ridho kepada kita, dimasukkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu niat yang pertama, gitu. Jangan niat yang macam-macam, gitu ya. Datang ke tempat taklim niatnya kalau macam-macam, masya Allah, ingin terlihat orang-orang lain lah, ngomong aja lah malam ini, gitu ya. Ini pedahama dari musola ke rumahnya ini dekat, tapi pengen kelihatan RW bahwa aing ngaji ya. Lewat tadi mah RW bola muter, bahkan urus salam bola, mau ngaji nih, gitu ya. Waduh, masya Allah, pengen kelihatan orang lain. Itu termasuknya riya juga, penyakit hati, bahkan tidak jadi amalan akhirat, cuma jadi amalan-amalan dunia. Nah inilah tadi wa anfaqahu minal halal. Inilah ketika ada manusia yang namanya mata pencahariannya dia cari uang tersebut dari jalan halal, dan dia gunakan harta bendanya menuju jalan yang halal nunggu Allah dan Rasulnya, padalika as-sahyu, yakin itu orang bakal mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Nah, inilah makanya dinas di sini oleh Rasul. Di sini kalau ada orang iktasabal mal minal haram wa anfaqahu minal haram, di sini ada orang yang sama sekali tidak mau menginfakkan. Ini sedang berbicara halal dan halal. Dia mencarinya dari barang yang halal, diinfakannya pun dengan barang halal. Cuman kadang-kadang kalau udah dapat harta, lagi punya milik gede, itu lupa banyak, gitu ya. Bagus neangan duit sama halal, tapi dia nggak mau sama sekali menginfakkan hartanya. Awas, nanti di hari kiamat Allah pun akan memberikan hujah, memberikan seseru. Di hari kiamat, wahai umat-umatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yahtajullahu ta'ala alal abid alal abniyai bi Sulaimana ibni Daud. Wahai umat-umatku, perhatikanlah, apakah engkau tidak mengalami iktibar kepada nabi-nabi sebelummu, kata Allah, bi Sulaiman alaihissalam,
sebagaimana kayanya, sugihnya, kaya rayanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman bin Daud, Pak, Masya Allah, ini Nabi yang sangat luar biasa, kekayaannya pun tidak terhingga, Pak. Sehingga diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan jin, bisa beradu argumen dengan setan, bisa beradu argumen dengan iblis, bahkan bisa bahasa hewan. Hanya Nabi Sulaiman alaihissalam, gitu ya. Yang hanya bisa memerintahkan angin, yang hanya bisa memerintahkan api dan lain sebagainya, itu Nabi Sulaiman alaihissalam, gitu ya. Ini Nabi Sulaiman saking kayanya, Pak, Ratu Balqis pada zaman itu, yang mana kaumnya sebelum mengikuti Nabi Sulaiman itu menyembah kepada matahari. Ini Ratu Balqis sudah memiliki kerajaan yang memang kaya, tapi tidak melebihi kayanya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dan di situ terjadilah satu kisah. Disinilah pengakuannya bahwa ulama-ulama itu adalah warisan para nabi. Mana diantaranya ketika mau merencanakan, sudah diberikan surat Nabi Sulaiman kepada Siti Balqis, Ratu Balqis, untuk mengundang terhadap kerajaannya. Itu di situ Nabi Allah Sulaiman mempunyai rencana. Apa rencananya? Rencana Nabi Allah Sulaiman ingin memindahkan singgasana Ratu Balqis yang ada di kerajaannya, dipindahkan kepada kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Pada waktu itu Ratu Balqis sedang dalam perjalanan. Kalau dipikir dengan otak, siapa sih yang sanggup memindahkan barang dalam waktu sekejap? Contoh kita, Pak, saya mau ke rumah Pak Pardi, gitu ya. Di rumah saya ini ada barang yang sangat istimewa. Katakanlah kursi saya lah, gitu ya. Saya contohkan seperti itu. Pak Pardi, saya mau mampir nih ke rumah Pak Pardi, gitu ya. Tapi Pak Pardi nggak tahu tuh bahwa saya mempunyai kursi yang memang terbuat dari emas lah, katakan kursi kesayangan saya. Akhirnya dalam perjalanan saya menuju ke rumah Pak Pardi. Itu Pak Pardi di rumahnya udah ada kursi kesayangan saya itu, gitu ya. Itu Ratu Bilqis seperti itu, Pak. Dalam perjalanan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada jin Ifrit, wahai Ifrit, wahai jamaah semuanya, siapa yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis ke sini yang paling cepat, menunjuklah setan dari jin dari golongan Ifrit, saya Nabi Sulaiman. Pada waktu itu Nabi Sulaiman masih berdiri, masih satu langkah daripada tempat duduknya. Saya akan memindahkan kursinya Ratu Balqis ke sini sebelum engkau duduk ke singgasana, gitu ya. Nah, sesudah mau diperintah, ada ulama namanya Asif bin Burkhoya. Itu Asif bin Burkhoya, Pak, wahai Nabi Allah, saya sanggup lebih cepat daripada si Ifrit. Bagaimana kamu? Saya akan memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum kecepan matamu itu selesai, itu singgasana sudah ada di situ. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman memiliki kemauan lebih cepat lebih baik. Ya udah, yang lebih cepat aja. Akhirnya Asif bin Burkhoya yang dipilih. Sekejap mata Pak langsung pindah, saking hebat-hebat. Makanya disitulah dinas di zaman Nabi Allah Sulaiman bahwa memang manusia lebih mulia daripada jin. Bisa ngalahin, Pak. Sekarang aja manusia kalah sama jin. Jin bandit teangan, Pak, gitu ya. Masya Allah, tempat ini lagi banyak nih, masukin botol, gitu tak. Nah, itu padahal dari zaman dulu itu manusia lebih mulia. Bahkan itu Asif bin Burkhoya, salah satu keistimewaannya ketika berdoa kepada Allah, langit dari langit pertama sampai langit ketujuh terbuka, Pak. Masya Allah, terbuka. Saking hebat-hebatnya ulama-ulama aslafun salih. Makanya di situ dinas al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu waris bagi para nabi.
Kalau dulu ada nabi dan sekarang turun ke tabi'in, atba tabi'in, ulama-ulama sholihin. Zaman sekarang tidak ada yang namanya nabi. Kalau ada yang ngaku nabi, buncit kurang Pak. Gitu ya. Gitu. Sebab sudah dienas oleh Al-Quran dan oleh Rasul, tidak ada nabi setelah baginda Rasul. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi sesudah baginda Rasul. Nah, tapi ada pewarisnya, siapa? Para ulama-ulama, para alimul ulama, para guru-guru kita, itu sama. Orang apa namanya, keturunan nabi, warisan nabi yang nabi tinggalkan. Nah, inilah kembali tadi lagi, Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu memberikan hujah yang pertama untuk orang-orang kaya, orang-orang yang mampu waktu di alam dunianya. Yaqulu lahum la taraktuhum ibadah fa inna qalu masyghulun bi amwalihim. Nah, yang maksud ibadah di sini, Nabi Sulaiman tuh begitu gagahnya, begitu luar biasanya diberikan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadahnya, Pak. Tidak pernah meninggalkan ibadah. Itu Nabi Allah Sulaiman. Nanti di hari kiamat kita dikumpulkan semua, diberikan hujah oleh Allah. Siapa nih? Waktu di alam dunianya diberikan rezeki olehku, diberikan harta benda olehku, tapi nggak mau ibadah. Tuh lihat Nabi Sulaiman tuh, kurang hartanya bagaimana, tapi dia tetap ibadah. Makanya kita jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Punya uang sebesar apapun, sebanyak apapun kita, yang namanya ibadah tetap harus ibadah. Memang kan kadang-kadang nafsu ya, kadang-kadang tuh nempel ke diri kita. Hari susah banyak, Masya Allah, ngomong di dalam hati, dong kalau mengelola duit, ingat ibadah, gitu kan ngomongnya ya. Tapi giliran udah kecukupan, banyak ngomongnya, mohon kata-kata gitu kan. Itu kan kadang-kadang hawa nafsu kan, gitu ya. Walaupun aingis, enggak ya, bukan duit loba, mau sedekah, yakin piatu, kemusola, aingis, boga ngebohong. Gitu ya, bohong gitu. Hawa nafsu kan namanya juga. Awas nanti di hari kiamat tuh diberikan hujah oleh Allah. Kata Allah, lihat tuh Nabi Sulaiman tuh, kurang kaya apa, tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku. La taraktum ibadah wa in qalu nahnu masyghuluna bi amwalin. Tetapi manusia pada waktu itu, ya Rob, nahnu masyghulun, saya sibuk tuh ngurusin kantor yang di saya sibuk tuh ngurusin toko di sini nih. Ya karyawannya rada harap jadah ya, kedek jujur, kudu ditungkulan becena kuainya. Kalau enggak dilihat sehari aja itu, bakal ada yang kurang. Masyghulun itu karena manusia. Saya sibuk, tidak sempat ibadah kepadamu. Nah, inilah suatu kerugian tadi. Tidak, la yuflihul mujrimun. Sungguh diberikan kerugian untuk orang-orang yang diberikan harta oleh Allah tapi tidak dipakai ibadah. Mana lagi? Wa yuhtajullahu ta'ala 'alal 'abidi bi Yusuf mumlikatun ka'ayyakul lahum lam taraktuhum ibadah fa in qalu nahnu masyghulun bi khadamati sadatina. Wahai manusia, siapa yang waktu di alam dunianya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Lihat tuh Nabi Yusuf, kata Allah. Nabi Yusuf sekurang gimana, kurang gimana, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Yusuf dipekerjakan oleh siapa? Nahnu al-abidi Ayyub alaihi salatu wassalam. Itu Nabi Allah Yusuf alaihi salam tahta azizi Misri wa mra'atahu. Jadi itu Nabi Allah Yusuf alaihi salam kan orang di dalam riwayatnya itu Nabi Allah Yusuf alaihissalam ditaruh ke sumur, Pak, dibuang sama kakaknya ke dalam sumur. Sesudah dibuang, ditemukan ya, ada yang liwat orang Mesir, dipulung anak, kalau cek bahasa orangnya. Diangkat anak dan bukan diangkat anak seperti pada umumnya, tapi dipekerjakan. Disuruh kerja, masih kecil disuruh kerja. Tapi di situ wa nahnu masyghulun. Nabi Allah Yusuf meskipun dipekerjakan di waktu kecil, dia tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Itu
Itulah kata Allah, mana nih orang-orang yang sibuk sehari semalam dia kerja tuh nyari dunia terus tapi lupa akan ibadah. Lihat Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf kurang gimana? Di khodamati Azizin Mesir. Dia mengkhodam, dia bekerja di tangan-tangan orang-orang Mesir pada waktu itu. Pada waktu zaman Nabi Allah Yusuf, negara-negara Mesir masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Makanya ditafsirkan oleh ulama-ulama, boleh kita bekerja, bos kita itu luar daripada Islam, Cina contohnya, nggak apa-apa Pak. Nabi Allah Yusuf juga seperti itu. Tapi ketika menjual akidah kita boleh tegaskan. Kalau untuk mata pencaharian, bekerjanya kita di tempat Cina, di tempat orang non-muslim, tidak jadi masalah. Selama kita tidak keluar dari koridor akidah, silahkan, diperintah oleh agama. Gitu ya, tidak dosa, tidak doraka, tidak apa Pak. Gitu ya, mencari mata pencaharian kita daripada orang-orang yang luar daripada Islam. Nah, inilah Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Mana lagi? Wa yuhtajullahu alal mardo bi Ayyub. Yang nomor ketiga, Allah memberikan hujah kepada manusia untuk orang-orang yang sakit, yang meninggalkan ibadah pada waktu sakit. Mana nih orang-orang nih baru juga diberikan sakit nyeri buntu ogah sholat, gitu ya. Baru juga pusing sedikit, salesma pilek nggak mau sholat. Mana tuh orang-orang kayak gitu tuh? Mana kesini. Lihat tuh Nabi Ayub, masya Allah. Nabi Ayub diberikan penyakit oleh Allah luar biasa Pak. Sehingga saya pernah riwayatkan itu pada waktu Nabi Allah Ayub sujud, diberikan ujian oleh Allah, ditiupkannya oleh si iblis, si setan. Akhirnya sesudah ditiup, mengembanglah badan Nabi Allah Ayub alaihissalam sehingga bengkak seluruh badannya. Sehingga sesudah bengkak, kempesnya seraya mengeluarkan nanah dan darah. Masya Allah. Lama-lama timbul bilatung. Sehingga di dalam riwayat Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam, itu Pak, belatung yang jatuh di badannya Nabi Allah Ayub, dia ambil lagi, dia tempelin lagi ke badannya Pak. Masya Allah. Itu Nabi Allah Ayub. Jauh nih sama Ayub kampung Jawa Maya. Gitu ya, karena klien waduh, mana nih tekawa paramek teh nyir obat. Gitu ya. Jauh sama Nabi Allah Ayub. Masya Allah, Nabi Allah Ayub itu yang jatuh karena seraya berkata, engkau diperintahkan oleh Allah untuk mengujiku, maka aku tidak ikhlas kalau kamu jauh-jauh daripada diriku. Sehingga ujungnya Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam menyerah. Menyerah bagaimana? Ini dari ujung rambut ke ujung kaki semua tidak ada yang sisa. Nabi Allah Ayub meminta kepada Allah, ya Allah, engkau boleh berikan kepadaku penyakit. Mau seluruh badanku engkau ambil, silakan ya Allah. Tapi jangan dua yang engkau ambil. Mana? Lisanku dan hatiku. Kenapa? Kalau lisanku engkau ambil, aku nanti zikirku bagaimana? Kalau hatiku engkau ambil, nanti aku berzikir di dalam qalbuku kepadamu bagaimana? Hanya diijabah oleh Allah. Yang dua itu tidak tidak dimakan oleh si belatung. Hanya seluruh belatung ini tidak menemukan daging lagi Pak. Masya Allah, bisa dibayangkan tinggal tengkorak berarti Pak. Masya Allah, sehingga ini belatung seluruhnya tidak menemukan daging lagi. Akhirnya sering makan. Yang sisa hanya dua. Yang satu harusnya memakan lisan, yang satu harusnya memakan hati. Nah, ini tidak menemukan. Mungkin ini belatung rada badung ya. Dimakanlah hatinya sedikit, baru juga mau makan sedikit. Itu Nabi Allah Ayub menjerit, ya Rabb, aku tidak kuat akan ujian darimu, sembuhkanlah aku. Kata Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam, waktu hatinya ingin dimakan oleh sang belatung. Akhirnya diperintah oleh Allah, wahai Ayub, ambillah tongkat, ketukkan tongkat itu di dalam tanah, lalu muncullah air. Nah, itulah di situ kesembuhannya Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam. Yang dua belatung ini Nabi Allah Ayub lempar, yang satu ke laut,
yang satu ke air, yang satu ke darat. Dalam riwayat yang lebih jelas, yang dilemparkan belatung itu ke dalam air, Allah jadikan lintah. Nah, makanya sampai zaman sekarang lintah itu masih bermanfaat, Pak. Ditempelkan ke sini lumayan buat narik darah kotor. Itu bisa jadi penyembuh. Itu dari belatung Nabi Allah Ayub alaihissalam. Yang Nabi Allah Ayub lempar, yang makan lidahnya Nabi Allah Ayub lempar ke darat, Allah jadikan lebah. Nah, itu kurang manfaat apa lebah coba? Madunya bisa jadi obat, lebahnya pun bisa jadi obat. Itu asal muasalnya daripada belatung Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah. Bi barakati ummil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.